Teman ketika melangkahkan kaki untuk memilih sebuah tempat kerja itu juga sebagai sebuah investasi loh. Karena teman-teman akan stay di situ lama, duduk mikirin. Kalau ternyata di situ nggak worth, ya udah keluar aja. Karena kaitannya sama investasi waktu nih. Ya, kalian benar-benar fokus di situ. Tenaga. Ya. Dan apa yang kalian dapatkan itu pokoknya harus diukur, dimeasure gitu ya. Halo Movitners, semua lagi dengan saya Hendry Pratomo. Hari ini saya ditemani lagi nih sama Zudi. Halo Movitners. Kita punya tema yang beda lagi nih Zud ya. Jadi hari ini kita pengen bahas tentang lebih enak mana sih kerja di perusahaan besar atau perusahaan kecil gitu ya. Karena kan apapun itu sebenarnya gini, kaitannya kan nanti sama income kita ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa ngumpulin uang dengan banyak biar investasinya bisa lebih banyak. Betul. Tapi nggak hanya itu gitu loh. Kalau kita kerja ini kan juga harus punya apa ya? Harus dapat feedback lah, dapat ilmu, dapat segala macam. Nah, kira-kira yang lebih enak nih di mana nih? Perusahaan besar atau perusahaan kecil? Gitu tuh. Betul, ini pasti juga mau fitness bertanya-tanya ya. Kan kadang apalagi yang baru lulus gitu ya. Ini aku mau kerja di mana nih? Perusahaan yang besar apa yang kecil gitu ya. Kan sekarang kan lagi punya startup gitu ya. Startup kan ya aku anggap perusahaan kecil gitu kan, banyak banget. Baru-baru gitu merintis ya. Nah, kadang orang terbawa suasana, wah kayaknya seru juga nih, tapi ya kan nggak tahu perusahaan besar seperti apa, perusahaan kecil seperti apa. Nah, nanti kita bahas lah ya, karena ya kebetulan Om Hendry dan saya ini udah lumayan banyak sih ganti-ganti perusahaan, jadi bisa sedikit bercerita. Ya, Oke. Siapa dulu nih? Dari aku dulu atau coba dari lu dulu. Gimana nih pengalamannya kerja di perusahaan besar, perusahaan kecil nih kira-kira? Gitu apa aja sih yang lo dapat dulu deh? Nah, jadi gini, kebetulan gini ya. Ini skop yang dimaksud dengan perusahaan besar mungkin kita definisikan dulu ya. Oke, kesini. Kalau menurutku perusahaan besar itu yang mungkin karyawannya lebih dari 1.000 orang. Setuju nggak? Setuju. Terus kemudian dia sudah listing di bursa gitu ya. Jadi dia ada kodenya gitu. Atau udah TBK kali ya? Ya, TBK itu maksudnya udah ini dia ke IPO lah ya gitu. Itu kita anggap sebagai perusahaan besar ya. Entah itu ya tadi ya dari segi karyawan apapun itu, pokoknya salah satunya itu yang kita sebut sebagai perusahaan besar. Nah, sedangkan perusahaan kecil itu perusahaan rintisan ya, mungkin karyawannya baru 30, 20, pokoknya sedikit lah ya itu. Terus dia baru usianya baru setahun, 2 tahun, itu perusahaan kecil. Nah, ini aku mungkin mau cerita ya, nggak sebut namanya dulu lah ya. Jadi aku sebut merek-merek nggak usah lah ya. Nanti takutnya dikomplain sama teman-teman, wah ini sih jadi sama si Hendry kok kayak gitu ya. Nah, nih, jadi aku sebut yang pertama gini ya. Memang ya kalau zamanku dulu itu ketika mau kerja itu melihat perusahaannya itu besar atau kecil. Itu zamanku ya. Jadi mungkin konteksnya dengan Gen Z nggak tahu sekarang ya. Cuman aku bilang dari aku dulu ya. Nanti aku karena ada juga yang perusahaan kecil. Jadi yang pertama gini. Karena gini Om Hendry. Perusahaan, kenapa milih perusahaan besar? Karena lebih kestabilan sih. Pada zaman itu ya, aku kan lulus sekitar ya udah 13 tahun yang lalu gitu ya, 12-13 tahun yang lalu gitu. Jadi aku waktu itu berniat pengen kerja di perusahaan mining gitu ya. Mining kan terkenal lumayan gitu ya dari sisi ya tadi ya karyawannya banyak, terus stabil gitu. Nah, singkat cerita akhirnya aku bisa tuh keterima di salah satu perusahaan kontraktor batu bara terbesar nomor 2 tapi yang nomor 1 gitu ya pada saat itu terbesar. Ya. Nah, tapi pada saat terbesar, jadi itu udah corporate ya, maksudnya udah listing, udah TBK gitu ya, dan karyawannya tadi udah lebih dari ribuan orang gitu. Nah, di situ. Nah, tuh di perusahaannya kan cukup besar gitu ya. Tapi sayangnya waktu itu aku nggak lama loh. Berapa lama sih? Cuman berapa ya, 6 bulan. Padahal ya waktu itu misalnya kita kurskan dengan UMR gitu ya, itu udah 2 kali lipatnya UMR ya, dengan posisi fresh graduate gitu kan pada zaman itu gitu ya. Tapi ya namanya juga anak baru lulus gitu ya, terus kemudian kerja di perusahaan besar mungkin kayak aduh apaan sih nih ya bosen ya, nggak enak gitu lah ya, dan lagi kan itu di site gitu ya, agak jauh gitu ya. Tapi singkat cerita aku nggak lama di situ dan kemudian pindah ke perusahaan yang agak kecil, belum TBK dan itu milik pribadi gitu. Nah, tapi dari situ ya itu berapa ya, lumayan sih di situ tuh kurang lebih hampir 3 tahun lah ya gitu. Enaknya di perusahaan yang kecil itu sebenarnya lebih ke tidak jenuh ya, karena posisiku survei ya, jadi
ke kota ini, kota itu, muter-muter terus keadaannya. Banyak Pokoknya kegiatan, jalan-jalannya gitu ya. Kalau yang tadi aku sebagai analis ya, yang pertama itu di kantor, terus mungkin bosen sih sama nggak seru aja gitu. Nah, yang kedua itu perusahaan kecil. Nah, yang ketiga itu lebih kecil lagi sebenarnya. Lebih kecil lagi ini pasti startup nih. Jadi singkat cerita aku yang kedua tadi kan masih di energi ya. Nah, yang ketiga itu malah di perusahaan ini finansial gitu. Ya, coba gitu kan lagi boomingnya itu tahun 2016 tentang startup gitu ya. Wah, di situ ternyata lebih kacau ya aku bilangnya ya, karena ya nggak tersistem. Tapi kalau bagi orang-orang yang mungkin suka tantangan, suka inovasi ya seru juga sih, karena dia nge-build dari awal gitu ya, dari situ. Nah di situ itu juga nggak terlalu lama sih, dan akhirnya balik ke korporasi lagi itu, perusahaan TBK lagi loh. Habis dari yang kecil aku bisa ke TBK lagi itu loh, tapi di ini perusahaan entertainment lah ya, aku nggak nyebutin namanya. Di situ tuh aku bilang apa ya, santuy banget lah kerjaannya. Itu hampir sama dengan perusahaan pertama yang tadi aku bilang udah korporasi, balik korporasi santuy. Jadi ketika di perusahaan kecil tadi yang survei itu muter-muter itu capek banget. Yang kedua financial teknologi juga menguras tenaga. Balik ke korporasi itu santai, agak santai lah ya. Ya intinya dibilang santai. Jadi gitu, Om Hendri. Lumayan kerja ya itu switch gitu ya, paling lama akhirnya apa, kesimpulannya di korporasi ternyata aku itu. Balik lagi di korporasi ya. Di korporasi karena sudah terpola, tinggal business as usual aja gitu sih, nggak terlalu banyak pikiran dan nggak terlalu banyak beban gitu ya, karena ya as is, sama mungkin kalau ada project ya udah tinggal dikerjain aja, nggak susah sih gitu. Om Hendri, Om Hendri gimana nih? Kurang lebih sih mungkin mirip-mirip ya. Pernah nggak di korporasi nih? Pernah dong. Jadi kan awal-awal kita baru lulus kuliah nih, pasti kan pengennya udah ngelisting nih di otak nih, oh mau nyoba ngelamar di perusahaan inilah yang gede gitu kan, perusahaan ya 10 besar, 20 besar kayak gitu kan. Tapi kan sebenarnya kalau untuk masuk ke perusahaan besar itu biasanya memang yang nggak mudah itu apa ya, syarat awalnya kali ya, testing awalnya ya itu nggak mudah gitu ya, administrasi ya, berkas-berkas semuanya itu lah gitu, testingnya segala macam itu juga nggak mudah gitu. Dan kalau gue pengalaman pribadi sih ya kayak itu yang seperti kemarin gue ceritakan di perbankan gitu ya, perbankan juga ada cukup besar, udah TBK segala macam kayak gitu. Dan memang kalau kerja di perusahaan besar itu kita enaknya ini apa ya, kayak semua sistem tuh udah ada gitu. Jadi kita bisa tahu oh caranya begini. Cuma memang ada sedikit kekurangannya nih kalau kita di perusahaan besar ya. Jadi biasanya memang part-part kerjanya tuh udah terplot di situ aja gitu ya. Jadi nggak banyak hal yang bisa kita pelajari gitu, nggak banyak ilmu yang bisa kita dapati kayak gitu. Jadi skop-skopnya udah terkotak-kotakan. Tapi sebenarnya itu ya bisa masuk di ini ya, apa namanya, perbedaan ya antara perusahaan besar dan kecil. Tapi kadang di satu sisi ditempatin itu ada keunggulannya loh, Om Hendri. Misalnya dia jadi expert banget di situ. Betul. Jadi benar-benar tahu, misalnya orang procurement gitu ya, ngurusin masalah ya procurement gitu ya, dia jadi ahli banget nih tentang mendatangkan barang. Karena gitu memang skop apa yang dilakukan perusahaan besar itu memang berbeda dengan perusahaan kecil gitu ya. Mungkin kalau ini kan kayak gue membandingin lagi, compare ya, setelah di beberapa kali di perusahaan besar gitu yang sudah TBK, terus ada juga masuk ke perusahaan kecil nih. Perusahaan kecil ya jatuh-jatuhnya kayak perusahaan startup lah ya kayak gitu. Cuma kalau startup memang kan ada yang levelnya apa, kecil, sedang, nah gitu ya. Level corporate gitu ya. Ada. Kalau sekarang ya, jadi startup tadi yang aku bilang di awal itu mungkin adalah yang benar-benar rintisan. Tapi kalau bicara startup sekarang nih itu nggak bisa, karena sudah ada yang corporate, karena ya kita sebut aja lah ya, tiket.com, Blibli kan sudah masuk di ini ya, publish ya. Goto juga udah publish ya, udah listed ya. Jadi kita anggap itu sebagai korporasi ya. Tapi kalau perusahaan kecil yang nggak terkenal, misalnya abc.com, kemudian atau abc.co.id, atau aplikasi apa ya, gitu ya, yang kita nggak mau sebut, itu mungkin masih kecil gitu ya. Jadi ya bener kayak gitu. Jadi dulu semenjak masuk ke perusahaan startup nih kecil-kecil, ternyata perusahaan startup di Indonesia tuh banyak loh, ratusan ribuan gitu ya. Tapi yang mati juga banyak tuh. Tapi banyak juga yang mati karena ya sistem dan pola bisnisnya tuh berbeda. Kalau perusahaan yang memang sudah stabil dari zaman dulu sampai hari ini gitu kan, mereka kan orientasinya bisnis gitu ya. Tapi kalau perusahaan startup itu orientasinya nilai valuasinya tuh, downloadersnya berapanya gitu kan. Tapi biasanya masih banyak kayak bakar-bakar uang kayak gitu. Nah, ini nih. Itulah yang terjadi. Jadi kalau tadi lo bilang kalau perusahaan besar relatif lebih aman, iya betul, relatif lebih aman. Startup agak kurang aman nih karena basisnya sendiri aja dia belum kuat. Ya, tapi masih rugi terus sih. Kalau bicara soal kelebihan kekurangannya Zut ya, kalau di perusahaan kecil itu
kita bisa dapat banyak ilmu gitu loh. Contoh misalkan gini deh, gue nggak ngomong startup ya. Waktu gue di bank itu kan ada gue di bank yang besar gitu ya, ada di bank yang agak kecil. Nah, kalau di bank yang agak besar itu kita ya tadi itu skopnya pekerjaannya, misalkan kalau kayak gue kan ngurusinnya di lending kredit misalkan gitu ya, udah lo ngurusinnya kredit aja gitu tok di bidang itu. Tapi kalau di bank kecil lo ngurusin mulai dari perintilannya, dari mulai cari customer, bikin analisanya, ngurusin pengikatan kredit semua ya, terus sampai jagain dia supaya nggak macet kreditnya, all semua. Dan apa, income yang diterima lebih sedikit ya. Ya itu yang jadi malas kan. Agak lebih sedikit, tapi sebenarnya kalau iya tergantung banknya ya, tergantung banknya. Jadi, tapi tadi kan kata Om Menteri, iya bener sih banyak ilmu. Cuman nggak tahu ya, kadang jangan salah ya, anak sekarang itu ilmu mungkin nggak ini, yang penting duitku banyak kan, karena seperti itu kan. Jadi malas kayak gini. Tapi memang setelah nggak tahu ya, ini pengalaman masing-masing ya. Setelah berjalannya pengalaman yang udah kita lewatin gitu ya, kayaknya mending banyakan duitnya. Soalnya iya kan, bener kan. Apapun itu gambling, Zot. Misal gini, oke lah, kita punya banyak ilmu gitu ya, tapi belum tentu setelah kita dari startup itu kita bisa dapat perusahaan yang lebih besar, ataupun misalkan dapat gaji yang kita pengen gitu ya. Jadi kadang-kadang suka membandingin, tahu gini mending corporate biasa aja nih yang normal nih, gaji lumayan gitu kan. Oke, benar-benar. Jadi lebih enak mana nih Om Hendri nih? Pilih yang perusahaan besar atau perusahaan kecil nih? Kalau ini rada bingung nih Zut nih. Terus terang gue kalau di perusahaan besar, skop gue itu aja. Walaupun memang lingkupnya besar dan ilmu juga ada ya banyak ya. Tapi kalau di perusahaan kecil, gue mengerjakan perintilan satu. Jadi gue tahu semua. Ilmu banyak nih. Ilmu banyak. Jadi kalau kita adu ilmu, banyakkan ilmu di perusahaan kecil sebenarnya. Kalau dari metriknya mana lah ibaratnya gitu ya. Key metriknya misalnya, ilmu. Berarti perusahaan kecil centang gitu ya, perusahaan besar silang gitu ya. Kalau pengen duit ya perusahaan besar gitu kan. Tapi kalau sekarang setelah pengalaman yang gue lewatin ya perusahaan besar lah duit. Tuh Mas Fitness ingat ya, kalau kita memandangnya masalah lebih enak mana sih Mas, perusahaan besar atau kecil? Kalau yang dipandang perduitan ya mungkin ambillah yang masalah perduitannya ya, lebih enak perusahaan besar. Tapi kalau masalah ilmu ya tadi aku setuju sama Om Hendri yang mengatakan kalau di perusahaan kecil itu lebih banyak ilmunya, karena skopnya kita bisa masuk banyak hal gitu ya, bisa explore gitu. Jadi menurutmu lagi nih, kalau teman-teman mau fitness itu masih kuliah gitu ya, mau magang, milih yang kecil jadi banyak ilmu kan. Pas mau lulus pilih yang besar gitu. Jadi aku pernah waktu itu ya Om Hendri, dia itu magang tapi perusahaan lumayan sih ya, tapi lebih kecil dari setelah dia kerja. Anggaplah dia perusahaannya gitu ya. Tapi karena dia di perusahaan ini pas magang ya cukup banyak ilmu gitu ya. Akhirnya ketika lulus dia malah keterima di perusahaan besar dan dia basisnya di Singapura. Dia kerja di Singapura. Malah karena dia banyak ilmu di sini. Tapi dulu ya, perusahaan yang tadi dia magang itu ya cukup ya bagus juga sih. Cuman after lulus dari magangnya, karena dia banyak ilmu, dia ke konsultansi ininya sih magangnya. Dia langsung ditarik ke Singapura dengan mungkin gaji yang standar fresh graduate katakanlah 1 kali ya, dia udah 3 kalinya gitu. Itu mungkin balik lagi ke hokinya orang kali ya. Nah, ya kalau masalah hoki jelas itu. Waktu gue di startup nih, kan ada anak-anak baru lulus lah gitu, atau magang kayak gitu ya. Setelah tak lihat-lihat kayaknya anak magang ini kurang cocok gitu. Kenapa itu? Kurang cocok dengan skop perusahaan kecil gitu. Jadi gini, basic fundamentalnya dia tuh pemahaman terhadap pekerjaan dia itu masih agak kurang gitu. Jadi kadang-kadang ya inilah, kadang-kadang ya gue kan ketemu anak-anak Gen Z lagi ya, gitu-gitu ya. Jadi pemahaman kerja masih kurang, mental bekerjanya belum ada. Jadi karena gini, dia belum tahu kerja tuh seperti ini gitu loh. Jadi kayak kok gue disuruhnya ini sih gitu, gue belum apa-apa udah ngeluh gitu kan, capek gitu kan. Padahal kalau misalkan dia masuk ke perusahaan besar itu udah terbentuk itu semua, mentalitinya segala macam, termasuk basis ilmu yang dia akan punya gitu ya. Lebih menurut gue sih gitu, kalau anak-anak fresh grad kalau dia bisa lebih baik ke perusahaan besar dulu gitu. Nanti sudah punya pengalaman di perusahaan besar, kalau misalkan pengen ke perusahaan lain atau kayak startup gitu, gajinya bisa naik. Iya benar sih. Jadi kalau menurutku aku juga sepakat sih, kalau yang lagi fresh grad pengen kerja, alangkah baiknya di perusahaan besar. Kayak aku dulu ya, ketika lulus udah stabil, TBK enak banget gitu. Bahkan di hotel pun aku 1 bulan loh. Mana ada habis lulus tinggal di hotel 1 bulan dibayar makan segala macam gitu kan. Oke, terus gini ya, yang mungkin next question adalah
Ya ini berkaitan dengan tadi ya diskusi yang barusan itu terkait dengan benefit dan salary-nya. Gimana nih Om Hendri nih? Ini memang harus diakui Zud, kalau untuk benefit dan salary-nya itu memang lebih enak perusahaan besar. Selain lebih enak tuh mereka lebih ngikutin ke peraturan yang ada. Jadi kita nggak usah nanya lagi nih, ada BPJS kesehatan nggak, ada BPJS tenaga kerjaan nggak, ada ini nggak, ada itu nggak gitu ya. Sudah syarat kok. Udah standar gitu ya. Udah standar, udah lengkap, udah gitu juga setiap tahun kita kerja itu kan selalu ada kenaikan ya, sekian persen gitu. Nah itu udah kita nggak usah bingung lagi deh, ntar 2 tahun gue kerja gaji gue naik nggak, 3 tahun kerja naik nggak, udah pasti naik gitu kan. Bener. Nah sekarang kita bandingkan sama perusahaan-perusahaan kecil gitu. Kadang perusahaan kecil itu beberapa aja mereka belum compile dengan aturan yang diadakan oleh pemerintah gitu ya. Masih ada juga yang tidak kasih BPJS kesehatan, ketenaga kerjaan, terus juga perhitungan gaji kadang-kadang suka ya agak-agak ngasal ya. Iya, jadi sepakat ya. Jadi ini sekali lagi masalah ini ya, definisi ya perusahaan kecil dan besar gitu ya. Kalau dari sisi benefit sama salary ya jelas perusahaan besar itu mungkin udah sangat terang benderang gitu ya. Jadi itu kalau mau fitness mau pilih terkait dengan benefit ya, kalau perusahaan kecil atau besar jelas pilih yang besar aja, karena itu mutlak udah lebih bagus, karena ya semacam BPJS, kesehatan, tenaga kerja, asuransi, bahkan ada lagi namanya kalau tahu itu flex band, flexible benefit gitulah. Jadi kalau misalnya Om Hendri katakanlah mau liburan nih healing ke Semarang, habis tiket pulang pergi 1 juta itu bisa di reimburse. Jadi 1 bulan ada pagu khusus yang digunakan untuk nge-gym, belajar sama tadi healing itu bisa loh. Tergantung pagu. Biasanya kalau perusahaan besar tuh ngasih biaya kayak tadi ya, ada biaya edukasi. Kalau kita mau training, mau sertifikasi, ada biaya olahraga. Nah, olahraga lah itu flexible. Ya olahraga, healing, jalan-jalan tuh ada ya. Itu kan nggak ada tuh kalau di perusahaan kecil. Terus satu lagi biasanya bonus. Bonus nih penting nih. Perusahaan besar itu ya, mungkin aku cerita ya di suatu perusahaan yang tadi aku pernah kerja itu, di akhir tahun itu bisa dapat 4 kali sampai 5 kali gaji. Tergantung performance perusahaan ya. Jadi misalnya nih, gampangnya gaji 10 juta gitu lah ya. Tiba-tiba di akhir tahun gitu ada uang masuk 50 juta loh, gimana nggak seneng loh. Iyalah. Perusahaan kecil gaji telat malah. Gaji telat, bonus belum tentu, iya kan? Iya, jadi ya mohon maaf sih ya, ini bukannya meremehkan perusahaan kecil ya, karena perusahaan kecil juga berperan penting dalam perekonomian negara sebenarnya, kan dia penyokong utama. Cuman kalau tadi pertanyaannya benefit sama itu kan udah sangat jelas gitu sih. Iya, sama juga tadi yang gue kaitkan dengan regulasi ya, aturan-aturan itu udah pasti fix kalau di perusahaan besar. Nah, kadang kekurangan di perusahaan kecil ini sama aturan-aturan tuh sering ditabrak tuh. Itu yang kadang-kadang ya banyaklah hal-hal ya, soal tabrak aturan, tapi sebenarnya kalau perusahaan besar akan lebih takut menabrak aturan karena dia risikonya akan lebih besar dibanding perusahaan kecil ya. Walaupun mungkin ada ya walaupun tapi ada kan ya banyak sih. Tapi kalau kita bandingkan tetap masih lebih safe di diri kita tuh kalau di perusahaan besar. Oke, dan terakhir mungkin mengkonfirmasi lagi terkait dengan para fresh graduate nih, yang job seeker nih, kira-kira pasnya di perusahaan kecil atau perusahaan besar? Gimana? Tadi udah dijelasin ya, cuman mungkin ini lebih diperjelas lagi. Nah, aku yang pertama mungkin ya, karena pengalamanku kebetulan setelah fresh graduate ke perusahaan besar. Jadi aku merekomendasikan atau menyarankan sebaiknya masuk ke perusahaan besar. Bahkan ya temanku ya Om Hendri ya, yang tadi ini yang barenganku di perusahaan besar itu sampai sekarang ya berarti udah berapa? 12 tahun masih di situ loh. Masih. 12 tahun karena ya nyaman gitu. As is aja, bonus dapat, nyaman bener gitu. Berarti dia sudah dapat zona nyamannya. Cuman gini, gitu kan. Aku tanya kok betah banget bro di situ. Soalnya nggak ada lagi tempat lain. Itu kan balik lagi ke orangnya masing-masing ya, dia mau improve terus atau tetap di situ cari aman gitu. Karena kan kalau udah di perusahaan besar gajinya udah standar besar, jadi mau ngapain lagi kadang-kadang gitu cuman kan. Gini, kalau masalah besar enggaknya tadi ya, ketika di perusahaan besar dan dia dapat tawaran itu pasti lebih besar lagi. Itu. Nah, berarti si temanku tadi itu belum dapat atau dia nggak ngelamar. Cuman 2 kan orang itu pindah itu. Yang pertama dia memang aku udah muak, udah nggak suka ya di perusahaan ini, aku pengen nyari kerja. Nah dia nyari kan, terus nyari ya ada yang nyangkut. Kemudian yang kedua,
dia itu mungkin bagus secara performa dan suka ada status di LinkedIn atau apapun itu, dilirik sama HR, sama headhunter gitu. Lihat profilnya bagus, nah dia di hijack atau direkrut gitu ya. Jadi ada dua sih. Tapi kalau memang dia nggak ngapa-ngapain terus pindah, itu nggak akan terjadi, kecuali yang menarik adalah orang dalam atau temennya sendiri sih. Jadi memang ada usaha di situ. Gitu sih Om Indri. Iya bener sih. Tergantung sih, balik lagi sih ke orangnya juga. Kalau misalkan kita udah di perusahaan besar tadi kan, kalau misalkan pindah pasti lebih gede lagi gitu. Cuman gini, aku punya ya mungkin kemarin teman magang gitu ya, anak-anak yang angkatan 2020 2019 gitu ya. Aku tanyain, kok nggak magang di perusahaan bukan kecil ya, aku bilang startup yang tadi yang udah cukup gede gitu. Ternyata ini mau masuk magang di situ aja susah loh. Oh, magang aja susah. Gitu. Tapi akhirnya dia masuk ke perusahaanku karena lebih dibantu sama seniorku yang kebetulan dia juga merangkap sebagai dosen gitu ya. Jadi aman di situ gitu. Jadi sebenarnya memang apa ya? Ya itu tadi fresh graduate kenapa nggak masuk perusahaan besar? Itu karena opportunity-nya nggak dapat. Susah juga loh. Susah juga ternyata ya. Harus yang coba bener-bener ini misalnya ya? Mau masuk perusahaan plat merah gitu nggak mudah. Atau perusahaan swasta dengan multinational company kayak ya kita sebutnya ya mungkin merek gitu lah ya, ya Unilever, Danone gitu kan susah gitu sih. Iya. Akhirnya apa? Ya akhirnya mereka terlempar jadi di perusahaan kecil atau bahkan perusahaan kecil pun nggak masuk. Akhirnya apa? Ya mereka sebagai self employee atau membuat perusahaan sendiri gitu. Bisa juga sebagai content creator lah, jualan ya pokoknya punya gitu. Usaha lah ya. Karena gini, ini pengalaman dari teman anak magangku yang kemarin gitu ya di kantor gitu ya. Aku ya masih liatin gitu ya. Ternyata dia itu ya kuliahnya kan di sini aja Bodetabek lah. Aku nggak nyebutin nama kuliahnya. Dia nyari-nyari nggak ketemu. 6 bulan kalau nggak salah dia struggling. Akhirnya dia pulang ke kampungnya dan dia akhirnya buka toko di situ. Dia lulusan sarjana manajemen ekonomi. Akhirnya malah ya. Buka toko di daerahnya di Jawa Timur gitu. Aku tanya, kamu nggak pengen lagi ke Jakarta? Enggak lah mas, di sini aja udah cukup. Dan aku lihat gitu ya dari segi benefit ataupun income dia, ya aku pikir oke, karena apa? Ya dengan anak usia mungkin nggak nyampe 30 dia udah jalan-jalan ke Thailand, ke India dengan bener-bener hasil kerjanya loh. Jadi apa? Berarti lumayan sukses nih kalau lumayan sukses dia. Ini ya. Karena kalau ukur sukses biasanya dilihat dari status ini ya, medsosnya ya. Maksudnya kalau dia sepi-sepi aja, berarti dia mungkin lagi banyak masalah. Tapi kalau tiba-tiba dia ada status, lagi kemana, makan apa, kayaknya dia happy-happy aja sih. Gitu sih Om Indri. Berarti termasuk iya, itu termasuk satu anak muda sih. Berhasil ya. Yang berhasil bukan dari perusahaan besar atau kecil, tapi dia tertolak dari perusahaan besar, perusahaan kecil, dan malah lebih sukses. Biasanya karena gini, gitu dia minta tolong aku, ada nggak lowongan di tempatmu? Gak dapat gitu ya. Gak dapat nggak taunya malah buka sendiri. Buka toko malah gitu. Sukses ya. Nah, jadi untuk fresh graduate yang tadi nggak masuk perusahaan besar, perusahaan kecil juga nggak masuk, jangan berkecil hati. Mumpung ada support orang tua, bisa buka usaha. Yang penting bisa makan kan, sama ada tanggungan anak istrinya, itu aman aja sih. Iya, yang penting ya pokoknya ada jalan lah gitunya usaha. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita selalu kan, kalau kita mah gampangnya gini, kalau pengen ya pasti pengen perusahaan yang bagus-bagus, yang besar-besar gitu kan, supaya ya pasti kan yang kita cari adalah keamanan hidup ya, terus kita bisa punya uang banyak, bisa investasi, bisa punya ini, punya itu gitu kan. Tapi kalau seandainya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya udah jalanin aja gitu kan. Apa yang ini dapat yang perusahaan kecil ya hajar gitu kan. Tapi kita harus bisa dapat ilmu sebanyak-banyaknya dari apa yang kita kerjakan. Benar. Dan balik lagi tadi terkait ini aku wrap up ya. Jadi kesimpulan dari semua itu tadi mengerucut ke sebuah investasi ya. Jadi ingat ya, teman-teman ketika melangkahkan kaki untuk memilih sebuah tempat kerja itu juga sebagai sebuah investasi loh. Karena teman-teman akan stay di situ lama, duduk mikirin. Kalau ternyata di situ nggak worth, ya udah keluar aja. Karena kaitannya sama investasi waktu nih. Ya, kalian benar-benar fokus di situ. Tenaga. Dan apa yang kalian dapatkan itu pokoknya harus diukur, dimeasure gitu ya. Itu imbang apa enggak? Kalau imbang ya monggo gitu. Misalnya kerja di perusahaan itu 12 jam, gajinya misalnya 50 juta, ya monggo hajar aja. Tapi kalau di situ kerja 10 jam, gaji cuman ya mohon maaf under UMR misalkan, under UMR gitu ya, keluar aja gitu. Ngapain buang waktu? Karena investasi ya. Kerucutnya adalah di investasi. Kalian bisa beli mobil apa enggak, bisa beli rumah apa enggak. Ya mungkin agak susah ya, tapi kan bisa diproyeksikan, oh aku di sini nih worth it nih. Aku enggak, ya bisa dipikirkan kan.
Kalau ternyata enggak ya keluar. Tapi kalau memang nggak berani ya tunggu sampai ada dulu lah baru keluar gitu. Karena itu nggak mudah juga pindah kerjaan. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman dari pembahasan kita nih. Jadi supaya ada gambaran ya kira-kira seperti apa. Karena kan apapun yang kita lakukan ya ujung-ujungnya balik lagi. Pasti kita akan berinvestasi, akan beli ini, beli itu, segala macam. Karena kan yang namanya kita pengen punya masa depan itu udah pasti kan ya semua ya yang kita pikirkan ya karir bagus, terus punya rumah, punya kendaraan misalkan, atau punya beberapa aset investasi. Jadi dalam memilih pekerjaan ini juga penting banget nih. Nanti temanya sih sekarang masih karyawan ya sebenarnya. Untuk core business untuk mencari uang tuh sebenarnya banyak hal, tapi tema kali ini kita kerucutkan di sini dulu. Iya. Gitu. Nah, gimana Zud? Penutup Zud? Oke, pokoknya teman-teman harus selalu asah skill, asah kemampuan untuk mendapatkan kerjaan yang teman-teman Moviners idamkan gitu ya. Kayaknya udah cukup nih Zud ya. Oke. Nanti kita ada tema lagi yang lebih menarik. Mungkin kalau ada yang pengen dibahas. Kalau kita channelnya pokoknya berkaitan dengan investasi ya, investasi, pekerjaan segala macam. Nanti silakan tulis aja di kolom komentar. Nanti bisa kita bawakan lagi di materi yang berikutnya. Oke, jangan lupa tonton terus Movit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up, play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself